ayat yang diambil dari Markus pasal yang ke-13. Apa yang harus kita lakukan? Saya pengen kita baca dulu dari ayat 32. Markus pasal 13 mulai ayat 32 dulu saudara ya. Ayat 32 di sana berkata, tetapi tentang hari atau saat itu tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Ayat yang ke-33, judul perikopnya di sana nasihat supaya berjaga-jaga. Ayat 33, hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Yang pertama, karena kita nggak tahu, makanya kita harus berjaga. Bukan berarti kita nggak tahu terus kita lengah. Kenapa kita harus berjaga? Karena kita tidak pernah tahu. Makanya Yesus berkata, dia akan datang seperti pencuri. Kalau kita tahu pencuri mau datang kapan, ya pasti kita, kalau pencuri kasih tahu waktunya nanti malam saya mau ngerampok di rumahmu ya, tolong siapin ya kopi 1 gelas. Kan enggak ada kan pencuri datang begitu. Makanya tiap malam sebelum tidur kita gembok pagar. Benar enggak? Kenapa kita mau tidur malam kita pastikan semua jendela tertutup. Bahkan kadang kita lagi tertidur ingat, kayaknya tadi pintu belum digembok, bangun nggak kita? Bangun, karena kita tidak tahu kapan saatnya pencuri datang. Ayat ini berkata hati-hati, berjaga-jaga sebab kamu tidak tahu bilakah waktunya tiba. Bukan berarti karena kita nggak tahu kita lengah dan tidak berjaga. Itu seperti pencuri itulah Yesus bilang. Makanya setiap orang bikin rumah, ya dia pasti pengen cari pengaman yang sebaik mungkin supaya maling gak masuk. Karena kan kita gak mungkin jaga di depan pintu tiap malam, tapi kan yang pasti kita persiapkan gemboknya yang bagus. Sekarang ada yang namanya pintu elektrik, ya pakai sidik jari. Jadi kalau maling gak bisa sidik jarinya di situ, pasti alarmnya bunyi. Semakin canggih, orang semakin cari yang aman. Ya, pokoknya harus yang terbaik. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan maling datang. Ya, kita nggak tahu kapan Tuhan datang. Justru karena kita nggak tahu, kita harus berjaga. Berjaganya bagaimana? Hidup dalam kekudusan. Yang berantem di dalam rumah tangga sudah nggak usah berantem ribut lagi suami istri. Amin. Ini aminnya ini amin serius atau kayak amin kepahitan gitu ya? Enggak saudara ya. Itu berarti yes amin banget gitu, percaya pada firman. Ya iya saudara, ayo berjaganya bagaimana? Bukan suruh gembok pintu. Beresin nih hidup kita, sewaktu-waktu Tuhan bisa datang. Kematian juga bisa datang menjemput kita. Ayo kita berlomba mencari perkenanan Tuhan. Lalu yang kedua di sana dikatakan saudara ayat yang ke-34. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya masing-masing dengan tugasnya. Dan memerintahkan penunggu-penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Apa yang harus kita lakukan dalam menantikan kedatangan Tuhan? Di sini perumpamaan tentang kedatangan Tuhan itu seperti tuan rumah yang bepergian, tinggalkan pengawal-pengawalnya, meninggalkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya. Siapa di sini yang merasa kita ini adalah hamba-hamba Tuhan? Yang merasa hamba Tuhan angkat tangan. Kalau bukan hamba Tuhan berarti hamba setan. Tolong sekali lagi yang merasa hamba Tuhan. Di dunia ini kan cuma ada 2, Tuhan dan setan. Kalau kita nggak mau jadi hamba Tuhan berarti jadi hamba. Jadi siapa yang hamba Tuhan di sini? Bukan jabatan loh. Saya nggak tanya siapa yang pendeta loh. Kalau saya tanya siapa pendeta, maka yang pendeta angkat tangan. Saya tanya hamba Tuhan. Karena tidak semua pendeta hamba
Tuhan. Itu lebih mengerikan lagi. Tapi semua orang yang taat pada firman dan taat kepada Kristus, maka dia disebut hamba Tuhan. Saudara, menunggu kedatangan Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Ingat, Tuhan memberikan kita tugas dan tanggung jawab. Sekarang ini banyak orang cuma sibuk memberitakan tentang akhir zaman, akhir zaman, akhir zaman. Mau antikris datang. Tapi dia lupa membenahi rumah tangganya. Dia lupa membenahi apa yang perlu dibenahi. Sehingga orang itu hanya dibuat takut dan gelisah dengan sesuatu yang kelihatannya sudah di depan mata. Tapi kita ini dikacaukan. Selama kita menanti kedatangan Tuhan, teruslah bekerja dengan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Katakan, bukan berarti akhir zaman terus kita santai aja malah duduk-duduk. Ya, saya bersyukur loh saudara, ya Bapak Gembala saudara ini luar biasa loh. Ini gereja yang lain belum ada yang buka loh. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Lo benar loh saudara ya. Belum ada, tiba saya dihubungi, ya Bapak Gembala, Ibu nanti tanggal 5 ya bisa kan? Oh haleluya. Ya saudara, kenapa? Karena Bapak Gembala ini maunya kerja. Kerja buat Tuhan. Kita nggak bisa cuma duduk-duduk dan tidak melakukan apa-apa. Berbahagialah mereka yang waktu Tuhannya datang lagi bekerja. Jangan nganggur. Ya, nggak usah terlalu gelisah dan galau hatimu mendengar berita tentang kedatangan Tuhan. Justru sebaliknya, karena kita tahu waktu ini adalah waktu-waktu yang terakhir, kita makin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Tidak ada waktu untuk kita ini nganggur hari-hari ini. Saya ini saudara, waktu saya benar-benar rasanya itu aduh ya. Sampai mau tidur aja kadang kurang waktunya. Ya saya kadang tidur di mobil, saking saya ngantuk, tapi nggak apa-apa Tuhan. Selama ada waktu aku mau bekerja. Besok saya berangkat ke Amerika saudara. Wih Tuhan dahsyat kan. Haleluya. Wis. Tuhan itu ajaib saudara. Jadi saya besok ya berangkat keliling. Saya khotbah di beberapa negara di sana. Itu semua karena anugerah Tuhan. Tetapi kenapa Tuhan memberikan kepercayaan itu kepada saya? Karena saya mau kerja. Orang yang mau kerja, orang yang rajin ya sama tuannya dikasih kepercayaan lebih. Tapi kalau saudara cuma duduk-duduk menanti kedatangan Tuhan, tidak melakukan apa-apa, apa yang bisa Tuhan beri kepada kita? Malah yang ada diambil apa yang ada padamu, kata Tuhan. Ayo berdoa, Tuhan, Engkau memberikan kami ini tugas. Sebelum Engkau datang, biar Engkau dapati aku bekerja. Lakukan sesuatu. Kalau Tuhan izinkan, ya kita diberkati Tuhan, ayo lakukan sesuatu. Saya bersyukur, ya di tahun-tahun di masa pandemi ini Tuhan memberkati kami sekeluarga. Sehingga kami juga memberkati 7 gereja yang sudah dibangun di desa-desa selama masa pandemi ini. Kenapa saya bisa menerima kepercayaan Tuhan yang begitu besar bagi saya, itu besar dan luar biasa. Ya, karena saya mau bekerja Tuhan. Saya selalu berkata, Tuhan apa yang harus aku lakukan selama aku masih hidup? Karena saya nggak tahu, mungkin saya mati kapan, kita nggak ada yang tahu. Tapi setidaknya selama aku hidup, aku sudah berdampak bagi kerajaan-Mu. Itu loh yang terpenting. Jangan cuma fokus pada kedatangan Tuhan, kita lupa ayat ini berkata, dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Ayo saudara, tanya sama Tuhan hari ini, Tuhan, apa tugas yang Tuhan berikan kepada saya? Selama saya menanti kedatangan Tuhan, apa tanggung jawab yang harus saya kerjakan Tuhan? Katakan bilang, Tuhan saya tidak mau ketika Tuhan datang, saya kedapatan nganggur dan tidak melakukan apa-apa. Betapa mulianya kalau kita ini dipanggil Tuhan mati atau Tuhan datang satu saat.
kita sedang sibuk di dalam pelayanan, dalam pekerjaan Tuhan. Selalu ada hal yang bisa kita lakukan, saudara. Selalu ada hal ketika engkau berdoa tanya Tuhan. Ini penting bagi kita dalam menanti kedatangan Tuhan. Bilang, Tuhan, beritahu aku tugas apa yang Tuhan berikan bagiku. Kita melayani Tuhan bukan berarti semua harus jadi pendeta. Ya, terus sekolah Alkitab semua saya mau khotbah, jangan, nanti saya banyak saingan. Ya. Kalau saudara tidak punya karunia menjadi pengkhotbah, ya jangan, nanti saudara stres. Teman saya tanya, Bu, saya itu sekarang dipercayakan khotbah, Bu. Tapi gimana? Bapak menikmati, jujur loh, satu khotbah saya persiapan 3 bulan. Itu pakai acara stres, marah-marahin istri, marah-marahin anak. Saya bilang berarti Bapak harus beralih profesi. Ya, orang itu mau pelayanan mendatangkan damai. Ya, kalau saudara maksain khotbah 3 bulan persiapan marah-marah itu mending tidak usah. Ya, cari sesuatu yang lain. Mungkin ada tugas yang lain yang Tuhan akan berikan yang bisa membuat kita ini melakukan itu dengan sukacita, jangan terpaksa. Apa aja saudara? Saudara perhatikan orang miskin. Ya, di pinggir jalan saudara memperhatikan orang yang berkekurangan. Itu juga engkau melakukan sesuatu bagi kerajaan Allah. Engkau perhatikan keluargamu, ayo lakukan sesuatu. Jangan bilang gini, saya kan juga kekurangan, Bu, saya ini juga tidak kaya. Orang kalau tunggu kaya baru menabur, tidak akan pernah menabur. Karena kenapa? Konsep kaya kita ini beda-beda. Ya, tadinya mobilnya Avanza, dikasih tambah berkat sama Tuhan, cukup? Enggak, ganti terus. Tidak pernah bisa menabur. Ayo kita mulai belajar justru dari perkara kecil. Ya, coba saudara praktekin ini, saudara. Saya tuh setiap kemana-mana tuh di mobil saya tuh ada sembako. Ya, berapa kresek, berapa paket. Setiap kali lewat ada bapak-bapak tidur di pinggir jalan atau bapak-bapak tua yang lagi dorong gerobak. Saya bilang suami saya berhenti saya. Itu kan perkara kecil yang kita nggak perlu saya yakin bisalah kita sebulan sekali melakukan hal-hal yang seperti itu. Tetapi engkau melakukan sesuatu. Orang yang selalu fokus pada dirinya tidak akan pernah puas, percaya saudara. Kalau saudara cuma fokus, saya kok nggak cukup. Sehingga saudara yang ada tiap hari menuntut Tuhan, engkau kehilangan damai sejahtera, tidak bersuka cita. Coba saudara praktekkan. Rasanya habis kita memberi sama orang-orang yang tidur di bawah jembatan, bapak-bapak tua yang dorong gerobak itu, aduh sukacita banget lihat mereka. Sampai terima kasih kayak mimpi loh. Bagi mereka tuh terima sembako yang cuma 1 paket begitu tuh udah mujizat, haleluya 12 kali. Kan saudara bisa sambil kasih ngomong, ini Pak Tuhan berkati ya, ini dari Tuhan, dia udah tahu kok. Ayo saudara kita lakukan sesuatu. Ya, kita berjuang di hari-hari ini menanti kedatangan Tuhan, karena satu saat Tuhan rumah itu akan datang. Dia melihat apakah hamba-hamba ini kerja atau cuma sibuk cari mujizat, menunggu mujizat, minta Tuhan, todong Tuhan. Akhirnya kita nggak bisa lihat apa-apa karena kita jadi Kristen yang egois. Selalu cuma pikir diri kita. Selalu cuma pikir kepentingan kita tanpa pernah memikirkan kepentingan orang lain. Saya melihat ketika saya mulai bergerak, melihat keluar, memberkati pekerjaan Tuhan, Tuhan itu tidak pernah diam. Saya melihat bagaimana Tuhan melimpahkan berkat-Nya begitu luar biasa. Apa yang gak pernah kita pikir. Saya baru bilang sama suami saya lalu, ini nanti kalau sudah selesai PPKM bolehlah saya beli mobil 1 lah. Kan mobil kita 1, kalau dipakai suami saya terpaksa pelayanan naik Grab. Bolehlah saya beliin 1 biar saya bisa nyetir. Suami saya bilang oke. Kita lihat-lihat ya saudara, bayar ya. DP 10 juta, nanti September akhir datang mobilnya. Besoknya ada orang telepon, Bu Debbie, iya Ibu saya minta maaf. Saya diberkati dengan khotbah-khotbah Ibu. Karena ketika saya temukan channel Ibu,
Saya waktu itu ditipu orang uang saya. Saya sakit hati mikirin. Tapi saya dengerin khotbah ibu, saya belajar untuk mengikhlaskan. Karena kalau kita sakit hati terus, nanti bisa sakit jiwa. Uang gak balik, tambah sakit jiwa bonusnya. Jadi ngapain? Biarin aja. Dia belajar merelakan. Lalu dia bilang gini, puji Tuhan Bu, ketika saya merelakan, Tuhan kembalikan berlipat kali ganda. Jadi saya mau bilang sama ibu, maaf ibu jangan tersinggung. Saya tergerak untuk beliin ibu mobil. Loh, untuk pelayanan. Yang harganya sekian, persis sama yang saya pesen. Kenapa itu bisa terjadi? Sorga turut bekerja di dalam hidup orang-orang yang mau bekerja bagi kepentingan kerajaan Allah. Loh bener kan saudara? Jadi uang saya ini Tuhan tuh kayak gak mau uang saya itu keluar. Tapi ya saya pakai uang ini untuk memberkati pembangunan gereja di desa, memberkati hamba-hamba Tuhan di desa. Dan itu rasanya hidup ini berarti. Saya lagi bangun studio, Tuhan kirim orang, Bu Debbie, saya utang nyawa sama ibu. Sekarang ibu lagi bikin apa? Tuhan suruh saya menabur. Loh saya gak pernah cerita. Waktu kita tidak fokus kepada diri kita. Tetapi kita fokus bagi kepentingan kerajaan Allah. Kita bekerja bagi Tuhan. Maka Tuhan itu, sorga itu turut bekerja bagi hidup kita. Kenapa saudara? Karena kita bukan fokus di dunia ini lagi. Fokus kita tuh sudah sampai pada kekekalan. Ya saya selalu ngomong, saudara saya itu mau beli tas 5 juta, saya mikir 7 keliling. Mau beli tas 5 juta, aduh sayang banget ya, mahal banget tasnya, mau pakai 5 juta. Tapi saya menabur buat pembangunan di desa-desa, ratusan juta, nggak ada tuh rasa menyesal. Itu aneh loh saudara. Tapi itu anugerah Tuhan. Waktu kita belajar mati bagi diri sendiri, Tuhan itu turut bekerja. Tuhan itu melipat gandakan. Saya nggak usah beli tas mahal, dikirimin orang dari mana-mana loh. Ya, waktu kita nggak mikirin diri kita, tapi kita pikirin kepentingan kerajaan Allah. Dia Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan. Ingat satu saat tuan rumah akan datang. Dia akan menuntut dari saudara dan saya apa yang sudah kita buat waktu kita ada di dunia ini. Apakah kita bekerja atau kita hanya tidur-tiduran menjadi Kristen yang egois? Ayat yang berikutnya berkata, ayat 35, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang. Menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta. Di sini tidak ditulis siang, karena siang itu semua lagi terjaga. Tapi di sini ditulis, karena kita tidak tahu bila mana tuan rumah itu pulang menjelang malam, saat orang udah mau tidur, ya atau larut malam, tengah malam, itu lagi mimpi-mimpi indah, atau menjelang pagi buta, paginya masih buta, ini lagi ngoroknya bener. Hati-hati. Diulangi lagi di ayat ini, karena kamu tidak tahu. Sekali lagi, tidak ada yang tahu. Kita semua nggak tahu kapan Tuhan datang. Ya, justru berjaga-jaga di saat-saat yang tidak kita duga. Tuhan bisa datang kapan saja. Ya, ayat yang ke-36, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Halo bapak-bapak, ibu-ibu, apakah hari ini iman kita tidur? Apakah rohani kita sedang tertidur? Atau kita melihat tanda zaman dan kita semakin menggebu-gebu dengan Tuhan? Saya ini dengan suami tiap hari saya, kita buat apa lagi nih saya? Ayo kita bergerak terus yuk, minta api dari Tuhan. Selama masih ada waktu, ayo kita bergerak. Supaya terjadi penuaian jiwa-jiwa, semakin banyak yang dijangkau. Lakukan bagian kita, Tuhan lakukan bagiannya. Ya, ayat yang ke-37, apa yang kukatakan kepadamu? Ya, kukatakan kepada semua orang, diulangi lagi di sana, berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah.
Kalau kita lihat di dalam 2 Tesalonika, saya ingin kita baca 2 Tesalonika 2. Ya, 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-9. 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-9 di sana dikatakan, saudara, sebelum kedatangan Tuhan akan ada kedurhakaan dulu. Ayat yang ke-9, kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis. Sebelum Tuhan datang akan ada kemurtatan dan kedurhakaan yang luar biasa. Dan kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis. Dan akan disertai rupa-rupa apa? Perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Orang Kristen yang hari-hari ini cuma sibuk kejar mujizat, maka banyak yang akan tersesat. Banyak yang akan tersesat. Kenapa? Karena kita sibuk cuma cari mujizat. Hari-hari ini kejar buah, kejar pertobatan, kejar perkenanan Tuhan. Soal mujizat itu tidak usah dicari, Tuhan akan buat waktu kita berkenan. Tidak usah kita cari. Ya, ini pendurhaka sebelum Tuhan datang, akan datang dulu pendurhaka. Pekerjaan iblis ini, ya, dan dia akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib. Ya, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Yesus berkata, menjelang kedatanganku yang kedua kali, orang akan berkata, di sana ada Yesus, di situ ada Yesus. Di tembok muncul Yesus, di langit ada Yesus. Tapi Yesus bilang jangan percaya. Karena iblis bisa meniru yang begitu-begitu. Tapi iblis tidak bisa tiru pertobatan. Cuma itu yang iblis gak bisa tiru, pertobatan. Tinggalkan dosa, itu tidak bisa ditiru iblis. Ya, apalagi sering orang kirim WA. Kalau kamu tidak meneruskan WA ini dalam waktu 1 kali 24 jam, maka kamu akan mengalami musibah. Saya balas pret. Ya, banyak orang mau tersesat. Loh, ibu, kenapa ibu balas pret? Ibu enggak takut? Enggak, kamu tuh sesat. Jangan terus-terusin yang begini. Tapi dia bilang kalau kita terusin 100 orang, maka kita akan dapat mujizat besar. Tapi kalau enggak kita terusin, kita kena musibah. Saya bilang, aduh hidup lu musibah ya. Jangan diterusin yang begitu, tuh penyesatan. Karena orang kepengen mujizat. Ayat yang ke-10 di sana dikatakan, dengan rupa-rupa tipu daya jahat, ya. Ayat yang ke-10, pendurhaka itu datang dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Jadi ternyata di akhir zaman memang ada orang yang harus binasa. Siapa orang-orang yang harus binasa itu? Mereka itu adalah orang yang tidak menerima dan tidak mengasihi kebenaran, bukan yang divaksin. Orang meneruskan, saudara, hati-hati, divaksin binasa. Ya, aneh. Tapi dia lupa memperbaiki dirinya. Untuk tinggal dalam kebenaran, untuk memperbaiki kelakuannya, untuk mengasihi kebenaran. Tidak ada di sini dikatakan siapa orang yang akan binasa itu. Mereka yang tidak menerima dan tidak mengasihi kebenaran. Yang gak mau hidupnya berubah. Yang sudah tahu bersinah itu dosa, tapi dosa terus bersinah, terus selingkuh terus. Nah ini nih orang-orang yang memang ditentukan untuk binasa. Yang sudah tahu kepahitan itu dosa, tapi masih terus aja kepahitan. Sama anak gak bicara, sama orang tua gak ngomong, sama istri tidak ngomong. Nah ini nih orang yang ditentukan binasa itu. Karena tidak mencintai dan tidak menerima kebenaran. Ayo saudara, buka mata rohani kita. Siapa orang yang akan ditentukan untuk binasa? Mereka yang tidak mencintai kebenaran.
Kalau kita ditegur oleh firman, suruh perbaiki. Jangan kepahitan dengan keluarga, bertobat. Kalau perlu orang bikin jahat, kita balas baik. Amin. Wih, haleluya. Kayaknya ada perwira di sini. Ya, semangat 45. Jangan cuma kenceng amennya, pulang lakukan. Supaya tidak ditentukan untuk binasa. Ayat yang berikutnya ayat 11, di sana dikatakan mengerikan ayat ini, dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Ya karena dia memilih untuk sesat, dia memilih untuk tidak melakukan kebenaran tapi melakukan dosa, ya Tuhan menyerahkan dia kepada kesesatannya itu. Dan orang yang begini ditentukan untuk binasa. Ayo saudara, yang iblis nggak bisa tiru cuma satu, pertobatan. Iblis tidak bisa meniru kekudusan. Itu yang harus kita kejar menanti kedatangan Tuhan. Jangan sampai kita diserahkan sama Tuhan kepada kesesatan itu. Dan itu semakin menyebabkan mereka percaya akan dusta. Yang terakhir ayat yang ke-12 berkata, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka jangan suka kejahatan. Ayo berbalik kepada kebenaran. Ya, buang semua yang jahat-jahat. Buang sakit hati, buang iri hati, buang kepahitan, buang ya semua hal yang tidak berkenan. Buang pelit, hari-hari ini yang pelit. Orang kikir tidak masuk surga. Ya, ayo kalau saudara sadar saudara pelit, bertobat, amin. Nggak ada yang amin, berarti nggak ada yang pelit ya. Haleluya, luar biasa ini jemaat, semuanya pemurah. Tidak ada yang pelit. Hanya Tuhan yang tahu. Ya, bertobat saudara. Orang kikir tidak masuk surga, Alkitab bilang. Ada ayatnya, bukan cuma orang berzina, banci, homo. Orang kikir tidak masuk surga. Saya bersyukur hari-hari ini banyak sekali SMS, WA yang masuk. Bu, saya mau bertobat, saya homo bu. Tolong tuntun saya. Ibu, saya pelakor, saya mau bertobat. Semakin banyak orang yang mau bertobat kembali ke jalan yang benar. Sekotor apapun hidup kita, selama kita mau kembali, selalu ada kesempatan untuk kita bertobat. Tapi kalau orang tidak mau berbalik mencintai kebenaran, maka dia ditentukan untuk binasa. Tak apa bagian kita? Percaya pada firman, hidup menggenapi firman itu. Amin saudara. Kenapa kita harus percaya pada firman hari-hari ini? Mari kita lihat bersama Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Yesaya 55 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Baca bersama dengan suara yang keras, 1, 2, 3. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Ayat 11. Demikianlah apa? Firmanku yang keluar dari mulutku, ia apa? Tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Waktu saudara dengar ini, di hatimu bergejolak nggak? Berkata yes. Kalau hatimu membaca ini bergejolak, berarti engkau menghidupi firman. Tapi kalau engkau cuma baca biasa aja, cuma ya demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku ya dengan sia-sia, tetapi ia akan baca firman itu, hidupi saudara. Ya, katakan yes, aku percaya. Seperti hujan dan salju yang turun dari langit dan tidak pernah kembali ke sana, tetapi mengairi bumi, membuatnya subur, membuat tanaman dan tumbuh-tumbuhan tumbuh. Demikianlah firman Tuhan. Ayo kita jadi orang Kristen yang mengimani firman yuk. Jangan cuma jadi Kristen agamawi yang beribadah masuk keluar tapi tidak pernah mengalami kuasa firman. Perkatakan
bacakan firman itu. Kenapa? Saya mau bersaksi kepada saudara, saya sudah mengalaminya. Tidak ada perkara yang terlalu sulit bagi Tuhan. Tidak ada yang sukar bagi firman-Nya. Dan ayat ini berkata, Tuhan berkata, demikian juga firman-Ku. Ya, tadi di sana ayat 11 berkata, tolong ditayangkan lagi. Tidak usah dihapus ya. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ku huruf besar di sana, mulut Tuhan. Tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia, firman itu akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Ya, dan dia akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Kalau firman Tuhan berkata, aku menyertai kamu dan akan membuat apa yang dilakukan dengan tanganmu berhasil. Tidakkah saudara percaya bahwa itu ya dan amin? Amin saudara. Mari kita sungguh-sungguh menghidupi, berhenti menjadi orang Kristen yang cuma mendengar tetapi engkau tidak menghidupi. Saya kemarin pelayanan di New York, ada seorang ibu telepon saya, Bu Debbie, aduh saya sangat bergembira tahu ibu ke New York. Kenapa? Tuhan menjawab doa saya, Bu. Kenapa? Saya mau dibaptis, Bu. Rencana tahun depan saya mau pulang ke Indonesia. Saya mau cari ibu untuk baptis saya. Tapi Tuhan begitu baik, Tuhan yang kirim ibu datang ke New York untuk baptis saya. Di New York saya baptis orang di laut saudara. Kenapa? Karena firman Tuhan mengubahkan. Karena firman mereka diubahkan. Ada beberapa orang yang sudah mau hancur rumah tangga, tapi kemudian istrinya meresponi firman, lalu dia mengimani bahwa suaminya bisa dipulihkan. Dan apa yang terjadi saudara? Suaminya bertobat kembali dan rumah tangga mereka dipulihkan. Saya mendengarkan banyak kesaksian ibu-ibu yang tadinya suaminya suruh doa aja susah, tetapi karena melihat, saya bilang, Bu, ibu tidak usah paksa suamimu berubah. Nggak ada satu orang pun yang sanggup mengubah hidup orang, Bu. Ibu fokus kepada dirimu, rubah dirimu sesuai firman. Maka ketika engkau mengubah hidupmu, perubahanmu berdampak. Suamimu akan bertanya, siapa yang mengubah engkau? Lalu, Bu, bagaimana suami saya ini selingkuh terus? Doakan bawa sama Tuhan. Sudah, Bu, tapi Tuhan gak jawab-jawab. Doanya begini, Tuhan hajar suamiku Tuhan, supaya dia bertobat. Satu kali ada bapak-bapak telepon saya, ini pendeta Debbie Basir. Iya. Pendeta macam apa kamu itu? Kenapa, Pak? Istri saya bilang, ibu suruh dia doakan saya, hajar suamiku Tuhan, supaya dia mengerti kebenaran. Loh Pak, maaf ya, Bapak tuh jangan terlalu pede ya Pak. Kenapa Bu? Sorry Pak, Alkitab berkata Tuhan menghajar orang yang dikasihi dan dianggap anak. Kalau Bapak masih dikasihi dan dianggap anak, Bapak dihajar. Tapi kalau enggak, dibiarin, nanti lu mati sendiri Pak. Langsung teleponnya ditutup. Nit. Ya, maaf, kamu nggak ngerti firman. Tuhan menghajar orang yang dia kasih dan dianggap anak. Kalau dia masih mengasihi engkau, masih dihajar. Tapi kalau udah enggak, bahaya. Kita perlu kasih tahu kebenaran ini. Makanya saya sampaikan apa yang murni kepada umat Tuhan, kepada jemaat, supaya kamu tuh, kita nih ngerti firman. Saya selalu bilang, jangan titip doa sama pendeta. Saya di Amerika, gembalanya bilang, Bu, nanti habis khotbah ibu bisa mendoakan jemaat yang minta didoakan. Oh enggak Pak, kalau itu jemaat yang ikut mesbah doa, mereka sudah tahu saya tidak pernah menerima titipan doa. Ngerti ya? Kenapa? Tuhan menunggu engkau secara pribadi datang kepada dia. Saya tidak mungkin mendoakan mereka. Jadi Bu, enggak antri didoakan. Enggak, antri apa? Antri foto saja. Antri doa kagak. Saya nggak menerima. Apalagi ada yang datang, doakan suami saya Bu. Namanya siapa? Bambang Bu. Ada nama Bambang sini? Kayaknya banyak ya kalau di Solo. Saya bilang, maaf Bu, saya tidak akan mendoakan suamimu Bu. Kenapa? Bisa goyah rumah tangga saya. Kalau saya berdoa buat suamimu ya, Tuhan Bambang, Tuhan Bambang. Suami saya lewat, siapa itu Bambang? Rumah tangga saya retak gara-gara mendoakan suami ibu. Dan saya tidak mungkin berdoa buat suamimu dengan hati, karena saya tidak mencintai suami ibu. Amin.
Doa yang seperti apa yang menggetarkan sorga? Doa yang lahir dari hati yang murni. Dan itu cuma bisa didoakan sama istrinya. Saya tidak mungkin berdoa buat Joko, buat Bambang. Siapa itu? Ya saya berdoa buat suami saya, Daniel. Tuhan, itu pun Daniel suamiku Tuhan. Ya puji Tuhan sekarang sih saya sudah tidak berdoa buat dia sampai yang minta pertobatan atau apa ya, karena memang kita sudah sama-sama dalam Tuhan. Jadi ayo kita mengerti, ayat ini berkata seperti salju dan air hujan yang turun dari langit tidak pernah kembali dalam bentuk salju atau hujan lagi naik ke atas, tetapi dia mengairi bumi, memberikan kehidupan dan menjadi berkat bagi bumi, bagi tanah. Demikian firman yang keluar dari mulut Allah, itu tidak dapat ditarik kembali, tetapi dia akan melaksanakan apa yang dia ucapkan itu, dan dia akan berhasil. Ayat ini berkata, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Wow, kalau kita membaca ayat ini kita melihat ya, firman itu seperti seorang pribadi. Tuhan bilang akan apa yang kusuruhkan kepadanya. Yang bisa disuruh itu kan berarti orang atau pribadi. Berarti firman itu hidup. Firman itu punya kuasa. Perkatakan saudara, perkatakan. Saya ketemu satu orang pengusaha, ya, pengusaha kaya saudara, punya tambang. Lalu saya diajak makan. Cuma kebetulan saya pelayanan di satu gereja, ketemu istrinya, Bu boleh kita makan malam di luar, udah mau pulang. Oh iya, oke, yuk makan. Makan, suaminya itu telepon terus. Biasa kan orang kaya. Orang kaya itu telepon terus. Itu, iya saya kan sudah bilang. Lah itu gimana kemarin yang tender itu tutup bunyi lagi. Aduh itu kan anak buah gimana? Anak buah gimana? Kirim ini, tutup lagi. Telepon lagi. Saya kan udah ngomong. Saya capek saudara. Lihat orang ini model begini nih, capek saya. Setelah selesai dia tutup, maaf ya Bu Pendeta, biasa Bu, aduh urusannya. Saya bilang, saya kasihan loh lihat Bapak. Kenapa? Mau makan aja nggak sempet. Bapak kaya tapi tidak diberkati. Bapak perlu berdoa supaya Bapak jadi orang yang diberkati, jangan cuma jadi orang kaya. Terus dia bilang, oh iya, saya baru kali ini loh ketemu hamba Tuhan ngomong begini. Biasanya ngomongnya manis, saya enggak manis Pak. Karena saya juga bosan lihat Bapak dari tadi telepon terus. Kita kan makan juga terganggu ya saudara. Pengen makan enak, aduh itu gimana ya? Saya jengkel juga, saya keselak terus kan. Terus dia bilang, saya senang loh ketemu ibu loh, saya senang loh. Karena selama ini saya kalau ketemu hamba Tuhan itu ngomongnya manis terus Bu. Tuhan memberkati Bapak, usahanya lancar. Saya bukan tipe begitu Pak. Saya cuma kasihan lihat Bapak kaya tapi tidak diberkati. Jadi Bapak perlu berdoa, minta karunia untuk bisa menikmati. Karena Pak Alkitab berkata, bahkan untuk menikmati jerih payahmu itu adalah anugerah Tuhan. Jadi sayang kalau Bapak dikasih anugerah untuk cari duit tapi nggak dikasih anugerah untuk menikmati. Itu salah Pak, dan saya harus kasih tahu ini. Terus dia bilang gini, saya suka Bu. Jadi awalnya itu yang dengar khotbah itu istri saya Bu. Dia tuh tiap malam dengerin khotbah Ibu terus di tempat tidur. Saya bosen Bu, saya putar YouTube yang lain kenceng juga. Karena saya, tapi lama-lama saya dengar, saya jadi seneng. Kenapa? Ibu tuh ngomong nggak dipikir. Kurang ajar saudara. Ya, Pak, saya ngomong nggak dipikir tuh berarti saya nggak punya otak loh Pak. Saya ini punya otak loh Pak, saya mikir, tetapi saya menyampaikan apa yang firman Tuhan suruh. Kenapa? Saya tidak punya kepentingan apa-apa sama Bapak, saya punya kepentingan dengan jiwamu. Lalu dia mulai merenungkan. Ternyata setelah perkataan itu dia pulang, dia renungkan saudara. Dia bilang betul juga ya yang Bu Debbie ngomong itu ya. Saya ini diberkati tapi saya ini kaya tapi tidak diberkati. Kayak yang saya sampaikan di sini dulu, masih ingat nggak? Penjaga villa sama yang punya villa, ya, penjaga villanya menikmati kolam renang, makan pisang goreng, minum kopi di pinggir kolam. Yang punya kolam, yang punya villa di Jakarta, cekot mau makan aja ditelepon terus.
Tapi yang penjaga vilanya, wih anaknya berenang, sudah nak, bapaknya ngopi, enak ya nak, bapak renang dong, oke, bapaknya terjun, wih enak banget nak saudara. Itu loh orang yang diberkati itu begitu. Yang punya villa di Jakarta ditelepon, Pak vilanya listriknya habis, ya udah berapa ya? 3 juta, oke saya transfer. Pak vilanya bocor, berapa? 5 juta, oke saya transfer. Belum dikejar-kejar pajak. Yang penjaga vilanya tiap hari berenang, gak pernah mikir villa rusak. Bener gak? Masih dapat gaji utuh, anaknya berenang. Jadi siapa yang dapat karunia menikmati? Penjaga villanya atau yang punya villa? Penjaga villa. Jadi saudara mau jadi yang mana? Yang penjaga villa. Saya mau menjadi yang punya villa dan menikmati villa itu, amin. Lalu ternyata dia pikir, iya bu, saya pikir-pikir itu saya, bener bu, saya ini kaya tapi tidak dapat karunia menikmati. Lalu akhirnya dia mulai menghubungi saya. Hari-hari ini dia merasa lapar dan haus akan Tuhan ya, dan dia merasa ternyata selama ini apa yang dia cari, harta, kekayaan itu benar, tanpa Tuhan gak ada arti. Saudara cuma capek. Saya bilang, Bapak ingat loh, Bapak ingat ya, Bapak kaya ya, pengusaha tambang, lagi telepon mati Pak. Siapa yang menikmati semua kekayaanmu dan engkau tidak sempat punya hubungan dengan Tuhan? Mintalah supaya engkau menjadi orang yang menikmati. Ayat ini berkata Tuhan menyuruh firman-Nya melakukan sesuatu bagi kita. Dan ketika firman itu sudah diucapkan, firman itu berkuasa loh. Saya ke Amerika saudara, tiba-tiba kan jadi saya ke Amerika waktu yang tadi pagi saya saksikan, dikirimin tiket bisnis kelas Qatar. Wih, saya kaget saudara. Jadi saya harus pelajari dulu di YouTube tombol-tombolnya. Takut salah pencet, pintu darurat kebuka. Bahaya saudara. Jadi saya pelajari dulu ya. Wah, naik Qatar saudara, puji Tuhan, menikmati apa berkat ya. Saya bilang sampai di sana akhirnya saya di Amerika diajak ke Broadmoor, itu hotel di Colorado yang diinepi presiden-presiden Amerika. Obama, Donald Trump, Ratu Elizabeth nginap di sana. Saya sejenak merasakan semua. Lalu ditelepon, Bu, Ibu mau ke Niagara nggak? Oh mau. Baik, saya cari tiket ya Bu, tapi Ibu akan pulang besok ya. Akhirnya saya ditelepon, nggak jadi Bu, kenapa? Tiketnya itu nanggung, cuma 1 kali penerbangan, jadi Ibu harus nginep. Berarti kan nggak bisa karena Ibu harus pulang ke Jakarta. Yaudah nggak apa-apa, nanti next time aja saya balik lagi ke sini. Tiba-tiba malam, Bu, jadi ya besok jam 7 dijemput sopir saya ya. Katanya nggak ada pesawat. Ada Bu, saya booking private jet buat Ibu. Wih, saya pikir cuma Syahrini yang bisa naik private jet. Iya. Sampai udah mau tidur malam saya gelisah saudara. Saya telepon istrinya, Bu, bisa dibatalin nggak Bu? Kenapa Bu Debbie? Sayang banget uang segitu Bu. Jadi kita cuma terbang, lihat air terjun, foto-foto, makan, pulang lagi. Sultan saudara. Tapi maaf, saya bilang sama pengusaha batu bara itu, Bapak punya duit banyak kan? Tapi belum tentu Bapak bisa menikmati apa yang saya nikmati. Itu bicara soal perkenanan Tuhan. Bener gak saudara? Loh, kita gak bisa nikmati. Saya sampai ngomong sama yang undang, Pak, kenapa Bapak yang undang saya itu kan jemaat Mesbah Doa. Tadinya saya ke sana itu bukan pelayanan, cuman mau jalan-jalan, istrinya ulang tahun. Pak, kenapa Bapak melayani kami itu sedemikian rupa? Saya bilang, udah kayak Mori Sorulo loh saudara, turun dari private jet, udah dijemput mobil mewah, dibawa pesawat, cuma jalan 3 langkah. Saking gak ada waktu itu saya buat syuting, saya syuting Mesbah Doa dari atas pesawat kan itu. Dari private jet saya syuting Mesbah Doa waktu itu karena nggak ada waktu. Saya bilang, Bapak kenapa bisa memberikan kami fasilitas yang seperti ini? Kami nggak pernah minta. Saya bilang, saya naik kelas ekonomi juga nggak apa-apa. Dia bilang gini, Bu, Ibu itu hamba Tuhan kelas internasional. Padahal saya nggak merasa. Saya bilang, Pak, saya ini syuting di studio 3x3. Iya Bu, tapi dampaknya itu mendunia dan begitu banyak orang diberkati.
Saya ingat zaman dulu ketika saya mau ke Israel, saya bawa rombongan, ada 2 orang bupati yang ikut di rombongan saya. Dan dia telepon saya, "Bu, maaf Bu, kami mohon izin." Iya, kami kan duduk di bisnis kelas. Iya, kami ndak enak Ibu duduk di ekonomi. Masa kita duduk di bisnis, Ibu di ekonomi? Ibu please cariin tiket. Ibu bisa pindah nggak ke kelas bisnis kelas? Saya coba cek, mau kecekik saya lihat harganya saudara. Karena itu sudah mau berangkat benar-benar terakhir, ratusan juta. Saya bilang, "Pak, nggak usah Bapak Ibu please, tidak usah, nggak enak sama saya." Mereka maksa, "Nggak apa-apa Bu, berapapun kami bayar, Ibu duduk di bisnis kelas." Saya bilang, akhirnya saya dikasih hikmat sama Tuhan. Saya bilang gini, "Pak, Bapak dan Ibu semua, kalian diberi pengurapan sebagai raja. Saya diberi pengurapan sebagai imam. Raja, imam tidak boleh menginginkan apa yang dinikmati oleh raja. Saya menikmati biar duduk di bisnis kelas, saya menyembah Tuhan, itu saya sudah enak banget. Saya tidak boleh menikmati dan menginginkan apa yang Bapak dan Ibu nikmati, karena memang Bapak dan Ibu diurapi sebagai raja. Tapi sebaliknya Bapak sama Ibu tidak boleh juga mencampuri urusan saya sebagai imam. Jadi mari kita hidup sesuai dengan apa yang kita dikasih Tuhan." Akhirnya mereka baru mengerti, "Oh jadi enggak apa-apa ya Bu." "Enggak apa-apa, saya duduk di ekonomi, saya sudah sejahtera." Tapi ternyata ada waktunya. Ya, Tuhan bilang, "Kamu sekarang baru pertama kali ke Amerika dikasih bisnis kelas." Saudara, itu sampai saya tidak terasa kalau sudah sampai di Amerika loh. Masih mau tidur terus saya. Kan kayak di rumah itu tidurnya benar-benar tempat tidur ya. 24-25 jam kita terbang. Saya melihat itu yang Tuhan bilang. Ya, orang yang hidup takut akan Tuhan, dia akan berdiri di depan raja-raja. Dan terjadi, saya baru menyadari saudara, yang mendengar mesbah doa itu saya baru terngeh-ngeh ketika mereka menghubungi saya, "Bu, saya jenderal ini, Bu, saya ini, saya memperkenalkan diri. Saya bupati, saya wali kota, Bu, saya terkaget-kaget. Apa yang kita lakukan rasanya sesuatu yang sederhana, tetapi waktu firman itu bekerja, firman Tuhan itu ya dan amin." Dan saya mau bilang, ya saya bersyukur di tengah masa pandemi ini, bahkan Tuhan memberkati kami udah bangun 15 gereja di desa-desa. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, di tengah keadaan yang sulit dan kami berpikir mau jual rumah, tapi firman Tuhan bekerja di dalam hidup kami. Dan apa yang terjadi? Tuhan balikan keadaan. Jangan lihat keadaanmu hari ini, tapi lihat firman. Kenapa saudara? Karena keadaan berubah, dunia berubah, tetapi firman Tuhan itu tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Ayat ini pegang baik-baik. Dia akan dikatakan melakukan apa yang aku suruhkan kepadanya. Firman itu diperintahkan Tuhan untuk menyertai hidup anak-anak Tuhan yang percaya. Tapi kenapa firman itu seringkali tidak bisa berkuasa? Karena engkau tidak mengaktifkan imanmu. Perkatakan itu kepada Tuhan, ya. Perkatakan itu kepada hidupmu, kepada keadaanmu. Jangan pernah datang kepada Tuhan dan bilang, "Tuhan, masalahku terlalu besar." Datang pada masalahmu dan bilang kepada masalahmu, "Aku punya Tuhan yang lebih besar daripada engkau masalah." Itulah orang yang beriman. Kita memandang dari cara pandangnya Tuhan, bagaimana hidup ini saudara. Ya, lalu saya pengen kita baca, baik itu adalah janji firman Tuhan, tetapi yang berikutnya kita lihat 2 Timotius pasal yang ketiga. Apa sih faedah dari firman Tuhan dalam hidup kita sehingga kita harus sungguh-sungguh percaya? 2 Timotius 3 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. 2 Timotius 3 ayat 15 dulu, firman Tuhan berkata begini saudara. 2 Timotius 3 ya ayat 15, baca sama-sama. "Ingatlah bahwa apa? Dari kecil engkau sudah mengenal apa? Kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus." Ini diucapkan Rasul Paulus kepada Timotius sebagai anak rohaninya.
Dia sedang memberikan sebuah kekuatan kepada Timotius. Kamu jangan goyah imanmu, jangan sampai terguncang karena banyaknya tekanan di dalam pelayanan. Tetapi Rasul Paulus memberikan kekuatan kepada Timotius sebagai anak rohaninya. Dia bilang, ingatlah, karena dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan. Yang pertama, firman Tuhan menuntun kita kepada keselamatan. Itu faedah firman Tuhan dalam hidup kita, saudara. Firman itu menuntun kita kepada keselamatan. Di luar sana ada begitu banyak orang sedang cari selamat, tapi kita sudah punya penuntunnya, yaitu firman Tuhan. Ayat yang ke-16 berkata, di sana dikatakan apa? Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Yang pertama, mengajar, ya, untuk menyatakan kesalahan, lalu untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Ada seorang ibu yang WA kepada saya, Bu Debbie, saya ini sebelum menemukan channel YouTube ibu, saya merasa saya orang yang paling benar, Bu. Saya merasa saya yang paling benar, sehingga di rumah tangga itu saya berantem dengan suami, saya berantem dengan anak karena saya merasa saya paling benar. Tapi ketika saya mendengar khotbah dan firman yang ibu sampaikan, saya baru menyadari ternyata saya orang yang paling banyak salah. Lihat loh saudara, betapa bahaya ya kalau orang nggak ngerti firman. Saya ini Kristen dari kecil, Bu, tapi saya baru mengerti firman yang benar waktu saya mendengarkan khotbah yang ibu sampaikan. Dia bilang, dulu saya merasa menjadi orang paling benar. Ketika saya mendengar firman yang benar yang ibu sampaikan, saya merasa menjadi orang yang paling banyak salah. Dan karena itu saya mulai minta Tuhan untuk ubahkan hidup saya. Firman itu yang pertama mengajar, sehingga orang yang tidak tahu itu akan dikasih tahu. Yang pertama kesalahannya. Susah kalau orang itu nggak pernah merasa salah. Susah kalau orang nggak tahu salahnya itu apa. Ya, anak saya itu lucu saudara. Jadi kemarin gurunya telepon sama saya kan, terima raport kan, masih online. Bu, mau kasih tahu anak ibu ya, iya ini dia sudah bagus nilai ini. Cuma ada nilai satu ini bukan pelajaran matematika, pelajaran apa gitu, tetapi ada soal matematika di dalamnya. Ini dia cuma dapat nilai 7, Bu. Jadi dia harus meningkatkan diri supaya nanti ke depan dia bisa dapat nilai 8. Oh iya Bu, nanti saya akan ini dorong anak saya. Selesai saya panggil anak saya, Dek, ini kamu kenapa dapat nilainya kurang, kata gurumu di sini. Ya lagian Mam, pertanyaannya gini. Coba Mami jadi aku, Mami jawabnya gimana? Budi, ya, pada malam hari Budi disuruh untuk membawa galon gas, tabung gas, ya. Budi disuruh membawa 40 tabung gas, satu tabung berisi 25 kilo. Dan Budi harus mengangkat lewat lift. Nah, lift itu hanya bisa memuat berapa kilo? Pertanyaannya, berapa kali Budi harus bolak-balik? Ya, kapan Budi bisa menyelesaikan pekerjaannya? Anak saya jawabnya apa saudara? 1 kali aja, yang lainnya besok karena udah malam. Bener sebenarnya anak saya kan? Loh, dia enggak salah loh saudara. Saya bukan membela anak saya, tapi kalau kita lihat dari cara pandang yang berbeda, kan tidak semua anak itu begitu dapat nilai itu dia mandangnya langsung. Kalau memang anaknya otak kirinya kuat, dia langsung, oh ini berarti 3 kali ini 40 bagi itu berarti bagi ini, kan memang dia langsung dapat. Tapi berarti kan anak saya ini dia punya cara pandang yang berbeda kan. Dia jawabnya besok aja, sekali tok karena sudah malam. Saya bilang, kalau Mami gurumu tak kasih nilai 10 loh, nanti tak kasih nilai 100 kamu. Lo anak itu kan berbeda-beda saudara. Ya tetapi kalau namanya ikut pelajarannya, ya memang dia salah dia. Ya, saya tuh dipanggil gurunya anak saya.
Anak saya yang nomor 2 itu memang umurnya kan kurang waktu kita masukin. Jadi saya bilang, Pak ini belum umur sih, tapi masukin aja. Jadi kalau dia tinggal kelas enggak apa-apa, tinggalin aja karena memang belum umurnya. Lalu masuklah dia sekolah. Saya dipanggil sama gurunya. Anak saya pertama cerita, Mam aku diteriakin guru di kelas, bodoh. Saya paling marah saudara kalau anak saya itu dibilangi bodoh. Karena sebagai orang tua aja saya nggak pernah ngutuki anak saya bilang bodoh. Jangan engkau kutuki anakmu. Lalu dipanggil saya sama gurunya. Ibu datang ke sekolah, saya datang. Pak yang pertama, tarik ucapan Bapak sama anak saya, ngomong anak saya bodoh. Terus memang dia tuh bodoh Bu, ini ya matematikanya. Berarti Bapak pinter. Saya mau tanya Bapak ya, itu anak saya yang Bapak bilang bodoh, dia pulang ke rumah Pak, dia dengerin YouTube main piano, dia praktekin di piano Pak, dia langsung bisa main. Bapak nanti saya ajak ke rumah saya suruh Bapak dengerin YouTube, Bapak main piano. Kalau Bapak bisa main piano, saya bilang Bapak pinter. Bapak tidak boleh menghakimi anak itu sesuai dengan apa yang Bapak pikir, karena anak itu ada 2. Satu otak kanannya yang tinggi, satu otak kiri. Kalau dia otak kanannya yang tinggi, ya dia memang langsung bisa cepat hitung-hitungan matematika apa segala macam. Tapi saudara kan anak beda-beda. Lalu dia bilang, lah kalau anak ibu tinggal kelas, enggak apa-apa Pak, saya bayar lagi sekolahnya kan. Tapi jangan pernah ngomong anak saya bodoh. Saya selalu bilang kepada anak-anak saya, Mami sama Papi tidak menuntut kalian harus ranking di sekolah, tetapi kamu harus mengerti nilai kehidupan di hidup ini. Karena orang pintar di akademis belum tentu dia pintar menjalani kehidupan. Jangan salah saudara. Tapi yang bahaya itu kalau orang tuh nggak ngerti salahnya terus dan dia merasa benar. Nah firman Tuhan memberikan kita pengajaran tentang kesalahan sehingga kita tahu. Ibu itu bilang, waktu saya tahu kesalahan saya Bu, saya mencoba bilang ke Tuhan, aku mau berubah Tuhan, saya mau berubah dalam hal ini. Lalu dia mengalami perubahan dan apa yang terjadi? Tidak ada lagi pertengkaran di dalam rumah. Suaminya jadi mengasihi dia. Kenapa? Karena dia sibuk mengubah dirinya waktu dia mengerti tentang kesalahannya. Cuma firman Tuhan yang bisa ngomong kesalahan kita. Istri, engkau pun tidak pernah akan bisa ngomong ke suamimu tentang kesalahannya, karena dia nggak akan pernah bisa ngerti. Satu kali saya dapat telepon dari luar negeri dari seorang bapak, dia nangis, Bu Debbie saya mau berterima kasih sama ibu. Kenapa? Saya ini tinggal di satu kota di luar negeri. Bu, saya tadinya mau bunuh diri. Keadaan ekonomi yang melilit kami karena keuangan dan masa pandemi. Di tengah masa pandemi keuangan saya sudah jatuh, istri saya cerewet, kami berantem terus. Lalu saya ketemu seorang wanita dan saya jatuh dalam perselingkuhan. Dan ketika saya berselingkuh, semakin hidup saya tidak sejahtera. Ya, dosa pasti akan mencabut damai sejahteramu. Karena itu jangan coba-coba bikin dosa. Bapak-bapak, jangan terlibat di dalam dosa perselingkuhan, kenajisan. Percayalah hidupmu tidak akan berbahagia. Demikian juga para wanita. Saya berbicara dari tempat ini, jangan sampai engkau kena roh kenajisan, percabulan, perselingkuhan. Buang jauh-jauh, tinggalkan itu semua. Hidup ini udah ribet, jangan dibikin tambah ribet. Amin. Sudah jangan ada yang seperti itu. Kita ini hidup lurus saja banyak masalah, apalagi kalau ditambah-tambahi dengan hidup di dalam dosa, kenajisan dan percabulan. Lalu dia bilang, waktu saya jatuh dalam kenajisan Bu, saya berselingkuh, hidup saya makin kacau. Hari-hari itu saya kosong dan hampa, dan saya sudah berpikir mau mengakhiri hidup saya. Saya mau terjun dari apartemen Bu. Tapi tiba-tiba waktu saya pulang ke rumah satu malam, istri saya lagi puter khotbahnya ibu. Pas saya lewat, pas ibu ngomong, nggak usah bunuh diri, nanti juga mati. Tunggu aja kena COVID juga mati. Dia bilang kok bisa pas loh. Saya bilang itu bukan karena manusia, itu Tuhan yang mengasihimu. Makanya kamu dibikin masuk rumah itu pas supaya kamu mendengar. Jadi pas dia masuk, pas lihat khotbah saya, pas saya ngomong nggak usah bunuh diri juga, ntar juga mati kok. Tunggu aja kena COVID juga mati, ngapain sih ribet-ribet mau bunuh diri? Yang paling penting engkau harus lakukan hari ini adalah bertobat. Dia bilang, ibu, waktu saya dengar itu saya kembali masuk ke mobil, saya nangis di jalan Bu, saya nyetir sambil nangis, saya mengalami Tuhan secara pribadi. Saya bertobat.
Saya banyak mendengar saudara, orang-orang yang putar khotbah di mobil itu mereka dilawat Tuhan. Kenapa? Firman. Apa yang Allah suruhkan kepada firman itu tidak akan pernah berlalu dengan sia-sia waktu engkau buka hati. Karena itu hari ini saudara, bahkan dikatakan di sana, dan dia juga sanggup, bukan cuma menuntun kita dalam jalan kebenaran, bukan cuma menyatakan kesalahan, dia sanggup memperbaiki kelakuan. Kalau udah terlanjur rusak, firman sanggup memperbaiki. Tidak ada kata terlambat. Saya ini dulu rusaknya minta ampun, hancur babak belur. Waduh, kayak kalau besi itu kayaknya udah remuk saudara. Tapi firman itu sanggup meluruskan kembali satu persatu. Diluruskan oleh firman. Tidak ada hidup yang terlalu hancur kalau engkau mau kembali melakukan firman Tuhan. Dia sanggup memperbaiki, bahkan mendidik orang dalam jalan kebenaran. Yang terakhir ayat 17 bilang apa saudara? Dengan demikian tiap-tiap saudara dan saya ini diperlengkapi. Kita ini tiap-tiap manusia kepunyaan Allah. Kita diperlengkapi untuk apa? Setiap perbuatan baik. Hanya ketika kita mau menjadi pelaku firman, hidupmu akan berdampak bagi banyak orang. Saya selalu bilang kepada anak-anak saya, ayo mami gak tuntut apa-apa, tapi yuk hidup berdampak bagi orang lain. Kalau buat dirimu aja kamu gak berdampak, bagaimana kamu bisa berdampak bagi orang lain? Saya bilang ke anak-anak saya, misalnya mami pun dipanggil Tuhan, hari ini mami mati, mami masih bisa bersyukur dan bersuka cita. Kenapa? Karena khotbah-khotbah saya di YouTube saya itu masih bisa menjadi berkat bagi generasi yang ada di bawah saya. Dan itu yang Tuhan mau dari hidup kita. Coba engkau pikir, kalau engkau mati hari ini, sudahkah engkau berdampak bagi istri, bagi anak, bagi suami, bagi orang-orang di dekat kita? Atau waktu kita mati mereka senang, yes akhirnya mati juga. Saking gak berdampaknya kita. Mari kita bertobat saudara, dan kita jalani hidup ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Saya undang para imam musik maju ke depan. Kita tidak tahu seberapa sulit hari ke depan, seberapa sulit tahun di depan kita. Yang kita tahu cuma satu, firman Tuhan itu tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita bangkit berdiri.